merupakan kebutuhan utama manusia. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, air bersih masih sulit untuk didapatkan. Masyarakat harus menempuh jarak yang jauh dan menghadapi keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya ampun, aduh, airnya nggak luber, sayang banget. Aduh, mana nih ya? Ya, kasihan banget ya Daniela. Apakah emang dia belum tahu ya gimana cara mengelola air yang baik dan benar? Daripada bingung-bingung kayak begitu, mending kita main ke PDAM aja deh. Pentingnya pengelolaan air dan yang diperlukan air minum dan nasi kalau yang pertama untuk pertanyaan terkait dengan perubahan air minum dan nasi itu apa saja kita cakupan tugas dan juga fasilitas yang dikelola oleh perubahan air minum dan nasi. Sumber air yang dikelola itu banyak, jadi ada sekitar 8 ya. Tapi yang dari semua sistemnya itu menggunakan sistem irigasi. Jadi mengambil dari mata air, kemudian dialirkan ke tangkap dulu, di trompet jaring namanya, pak penangkap air, kemudian didistribusikan ke reservoir, itu pak penampung, lalu dibagikan beberapa, mungkin ada beberapa istilahnya itu tidak langsung ke pelayanan. Dari reservoir itu nanti akan dialirkan ke misalkan wilayah yang kita layani, misalkan Gondang, Wonosobo, kemudian Wonosobo, itu kita mungkin ada sekitar beberapa mata air yang kita turun. Kemudian ya beberapa sarana yang kita miliki memang kita pengelolaannya mulai dari mata air, kemudian disinfektan, untuk menjamin bahwa apa itu air bersih yang diberikan kepada masyarakat itu terjamin. Kita harus berada di bawah mata air. Kadang ada pelayanan yang tergabung, itu pasti karena kita infrastrukturnya kan di bawah. Yang kita kan punya lab internal. Setiap hari lah ya kita melakukan pengecekan kualitas air. Kita juga bekerjasama dengan Labkesda itu untuk bagaimana untuk kan ada beberapa alat yang belum kita miliki untuk pengecekan kualitas. Kemudian yang kita lakukan yaitu karena ada petugas yang hampir setiap hari lah atau mesti terjadwal mengecekkan kondisi apa. Selama ini sih menggunakan air sih aman Pak. Ya. Coba nanti Pak. Hanya berapa persen yang itu juga penting. Tapi apa yang dilakukan kita ya Batasan akses, distribusi yang belum merata, serta berkurangnya sumber air akibat faktor alam dan lingkungan.
berikut adalah infografis yang telah kami buat berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan dari hasil wawancara dengan Perumda Air Tirta Aji Wonosobo dan juga informasi yang kami dapat dari BBC Indonesia terkait dengan kesulitan air yang terjadi di Sika, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada potret krisis Sika, Nusa Tenggara Timur, yaitu warga desa di Sika sulit mendapatkan air bersih meskipun jaraknya hanya sekitar 5 km dari bendungan Apen GT. Yang kedua, terdapat kendala infrastruktur di mana bendungan yang dibangun sejak 2016 dan telah diresmikan tahun 2021 belum memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar. Dengan perjuangan warga untuk mendapatkan air, warga harus berjalan, naik, turun lembah dan mengambil air dari lubang rembesan. Terdapat beberapa poin-poin penting yang telah kami dapatkan dari hasil wawancara kami dengan Perumda Tirta Aji Wonosobo. Yang pertama adalah jaminan distribusi. PDAM telah mengelola 38 sumber mata air dengan pipa sepanjang 1.672 km untuk melayani 14 kecamatan secara merata. Yang kedua, kualitas sudah teruji. PDAM Wonosobo berhasil meraih juara pertama nasional untuk air minum aman di tahun 2024 dengan pengujian lab harian sesuai standar Permenkes. Kemudian yang ketiga, terdapat layanan non-stop mencapai target kontinuitas aliran air 24 jam penuh, yaitu 100% bagi pelanggan. Kemudian yang keempat, kapasitas melimpah. Capaian distribusi mencapai 141,5 liter jiwa per hari yang jauh melampaui target standar di 60 liter jiwa per hari. Selain itu, terdapat tantangan dan juga solusi manajemen yang dilakukan oleh PDAM. Yang pertama, tantangannya itu atau penyebab gangguan seperti kendala teknis yang biasanya terjadi karena kebocoran pipa akibat perbedaan tekanan dari kontur wilayah Wonosobo serta penurunan debit air saat kemarau yang pastinya untuk cadangan airnya itu tidak bisa diprediksi. Selanjutnya, untuk solusinya yaitu dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian antara mata air dan wilayah layanan untuk menghemat energi dan mempercepat distribusi atau penyaluran air. Kemudian, sistem gravitasi melalui program Tirta Aji Goes to School untuk memberikan pemahaman proses air minum dari hulu ke hilir. Dan tidak lupa juga terdapat pesan dan juga harapan dari Perumda Air Minum Tirta Aji, yaitu menghargai kemudahan. Mengingat Wonosobo termasuk daerah yang mudah mendapatkan akses air, warga diminta menggunakan air secara tepat sebagai bentuk rasa syukur. Selanjutnya, terdapat aksi kampanye keberlanjutan yang digalakkan oleh PDAM, di mana mengajak seluruh warga melalui gerakan Ngerumatuk Kanggo Anak Putu agar sumber mata air tetap lestari demi generasi yang akan datang. Sehingga tugas untuk memelihara air bukan hanya tugas dari PDAM, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran dari kita semua dan menjadi tugas kita semua untuk menjaga dan tetap melestarikan keberlanjutan air. Opini dari kami bertiga, yakni kami berpendapat bahwa kemudahan akses air di Wonosobo adalah amanah yang harus dikelola dengan serius dan bukan untuk disia-siakan. Belajar dari krisis air yang terjadi di Sika, Nusa Tenggara Timur, di mana warga tetap kesulitan mencari air bersih meski dekat dengan bendungan besar. Kami menyadari bahwa sumber air yang melimpah menjadi tidak berarti tanpa sistem distribusi yang baik. Kami mendukung penuh langkah Perumda Tirta Aji dalam menjaga kualitas 38 mata air dan memastikan aliran 24 jam tetap terjaga. Meski harus menghadapi tantangan teknis seperti kontur wilayah yang ekstrim dan kebocoran pipa. Kemudian solusi dari kami bertiga yakni konservasi berbasis komunitas, yaitu solusi memperkuat kampanye Ngerumatuk Kanggo Anak Putu dengan aksi nyata penanaman pohon.